Halo bro, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Sehat? Kembali lagi bareng saya Malva di sini. Sebuah film berdasarkan novel yang ditulis oleh Risa Saraswati yang berjudul Asih akan menceritakan seorang wanita mengakhiri hidup karena banyak kejadian naas yang menimpanya. Dia diusir dari rumah oleh orang tuanya karena seorang laki-laki menghamilinya namun lari dari tanggung jawab. Keluarganya jelas tidak akan menerima anak itu karena dianggap sebagai aib keluarga dan semua orang kampung pun mencemoohkannya. Bahkan tidak ada satu orang pun yang membelanya. Hingga semua hal itu membuat dia menjadi gila dan kemudian tega membunuh anaknya sendiri. Bahkan menanggung kesedihan dan amarah hingga akhir hayatnya. Sengeri-ngeri apa ceritanya? Penasarin? Gak usah banyak cincong di awal. Mari duduk manis dan nikmati suara saya. Berlatar belakang pada tahun 1980 di sebuah negara Indonesia bagian selatan, ada seorang wanita yang bernama Asih sedang menggendong anaknya sambil menangis di malam hari dalam keadaan kehujanan. Tekanan batin yang dialaminya membuat Asih mengalami gangguan mental hingga dia rela membunuh anaknya sendiri sambil menyanyikan lagu Indung-Indung ciptaan Titi Said. Dan setelah membunuh anaknya, Asih memilih jalan yang salah, yakni bunuh diri di bawah pohon besar. Singkat cerita, di kampung sebelah mari saya akan perkenalkan seorang wanita sedang hamil 8 bulan. Dia yang bernama Puspita atau panggilannya Ita sedang mempersiapkan untuk menyambut anak pertamanya bersama mertuanya yang bernama Marini. Suami Ita yang bernama Andi diberi pinjaman oleh rekan kerjanya sebuah kereta bayi yang usianya sangat tua sekali. Namun itu hanya untuk sementara saja karena setelah gajinya turun, Andi akan memberikan kereta yang baru demi anak pertamanya. Jangan dikerjakan sendiri atuh, bilang sama AA. Biar AA yang pompa. Di usianya yang sudah tua, Marini memiliki penyakit pikun dan rabun jauh bahkan harus bergantungan dengan obat-obatan. Untung saja beliau mempunyai anak yang sangat berbakti sekali. Ada salah satu pepatah mengatakan, satu ibu bisa mengurus 10 anaknya, tapi 10 anak belum tentu bisa mengurus satu ibu. Ya Allah, Ibu lupa meneruskan angkat jemuran tadi. Tidak apa-apa, Bu. Malam itu Andi meminta izin akan melaksanakan tugas patroli karena merasa tidak enak sudah 2 kali Andi selalu bolos. Sangat tidak kebetulan sekali di luar hujan deras diiringi petir, namun anehnya mereka merasa gerah. Hingga Marini pun menjelaskan bahwa hujan seperti itu konon katanya hujan orang mati. Ketika Ita sedang merasakan kehamilannya, tiba-tiba lampu di sana mati bahkan pintu rumah terbuka dengan sendirinya. Awalnya Ita berpikir mungkin itu hanya orang rumah saja, namun setelah ditelusuri ternyata tidak ada tanda-tanda orang yang masuk ke sana. Bu. Tak lama kemudian, Ita merasakan sakit sekali di perutnya. Menurut perhitungan kehamilannya, seharusnya beliau melahirkan 1 bulan lagi. Entah apa yang sudah terjadi, beliau pun harus melahirkan di malam itu juga. Singkat cerita, pagi pun telah tiba. Alhamdulillahnya Ita diberi kelancaran saat proses pengeluaran kandungan dan anak pertama mereka telah diberi nama Amelia. Setelah itu Marini meminta izin akan menjemur Amelia di luar rumahnya, tapi dengan satu syarat, jangan terlalu lama menjemurnya. Sayang. Terima kasih, Bu. Ya, jangan terlalu lama. Karena saat itu matahari begitu panas, Marini hanya berani menjemur Amelia cuma beberapa menit saja. Dan setelah tugasnya selesai, Ita langsung mencari Marini. Namun anehnya di sana beliau melihat keadaan anaknya yang masih dalam kepanasan. Perasaan tadi sudah Ibu bawa ke sini. Saat Marini berada di kamarnya, tak sengaja beliau melihat seorang wanita yang mondar-mandir ke sana kemari. Sedikit blur penglihatannya, Marini pun langsung memakai kacamatanya. Namun sayangnya di waktu bersamaan Ita muncul menutupi sosok tersebut. Dan tanpa mereka sadari bahwa wanita tersebut adalah Asih yang sudah datang ke rumah mereka dari hari kemarin. Terima kasih, Bu. Jadi merepotkan? Tidak repot. Tak lama kemudian, bidan yang membantu Ita bernama Sekar datang kembali ke rumah untuk memberikan boneka kesukaan anaknya di waktu kecil. Sekaligus Ita bertanya, "Bu, apakah tidak bahaya melahirkan di saat usianya baru 8 bulan?" Sekar pun menjawab, menurut tafsiran ayat, mengandung itu sampai 30 bulan. Namun Ita harus menyusui Amelia dengan asinya selama 2 tahun.
Menurut penafsiran ayat, masa mengandung sampai menyapih itu 30 bulan. Setelah itu, Sekar memberitahu Ita jangan menyimpan keranjang bayi di dekat jendela dan jangan dibawa keluar rumah lama-lama apalagi sewaktu maghrib karena itu bisa mengundang makhluk halus datang ke rumah. Bahkan menceritakan kejadian asli yang ramai sekali dibicarakan orang-orang di kampung sebelah. Tidak hanya itu, Sekar pun menceritakan suara ketukan tiang listrik misterius di malam hari yang dibuat oleh seorang spiritual yang bernama Abah Marwan. Jika suara ketukan melebihi 1 kali dari angka jam saat itu, contoh misalnya di jam 12 malam terdengar suara ketukan tiang listrik itu 13 kali, maka sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Jadi merinding saya. Setelah Sekar pergi dari sana, Ita menemukan sebuah sisir di dekat keranjang anaknya. Beliau tidak menyadari bahwa sisir itu milik Asi yang sempat dipakai untuk bunuh diri. Sedikit lebih unik melihatnya, Ita pun menyimpan barang tersebut tanpa memberitahu yang lainnya. Sambil mendengarkan radio, Ita mengalami penyumbatan ASI yang membuat beliau sedikit stres. Dan tak lama kemudian, suara radio tersebut tiba-tiba berubah menyanyikan lagu indung-indung kesukaannya ASI yang membuat beliau merasa panik akan hal itu. Tepat di jam 6 sore sebelum azan maghrib, Ita melihat anaknya yang masih di luar rumah saja. Akibat hal itu, beliau pun langsung lari mengambil anaknya dengan perkataannya agak sedikit nada tinggi kepada mertuanya. Karena Ita tidak mau akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan menimpa anaknya. Tadi takut Amelia kenapa-napa. Sebelum tidur, Ita menyimpan gunting di bawah bantal. Konon katanya sebuah gunting bisa menjaga diri dari makhluk halus karena malam itu beliau merasakan firasat yang kurang enak saja. Setelah itu, Ita menyuruh Andi untuk sesegeralah mengubur ari-arinya Amelia di belakang rumah. Kamu kubur ari-arinya sekarang ya, A. Aku takut Amelia semakin kenapa-napa. Allahu Akbar, Allah. Di waktu yang bersamaan, Marini yang sedang mengambil wudhu melihat sosok Asi yang berjalan menuju kamar cucunya. Di pikiran Marini, mungkin itu hanyalah Ita. Namun setelah ditanyakan hal tersebut, ternyata Ita dari tadi masih duduk di sana. Boneka dari Bu Sekar ini AA simpan di lemari saja ya. Amelia kan belum. Tepat jam 10 malam, Ita mendengar suara ketukan tiang listrik yang pernah Sekar ceritakan kepadanya. Tentu saja Ita pun langsung menghitungnya hingga si ketukan itu pun terdengar sampai 11 kali. Dan itu tandanya akan ada sesuatu yang terjadi di sana. Supaya sembuh dari penyakitnya dan meminta ketenangan dunia akhirat, Marini setiap malam selalu berzikir terus-menerus mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Godaan suara yang berasal dari Asi membuat Marini sedikit ketakutan. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba di tengah malam, Ita sendirian harus menggendong Amelia karena menangis tidak bisa tidur dengan nyenyak. Namun setelah Ita akan masuk lagi ke kamarnya, salah satu kursi yang ada di sana bergerak sendiri. Saat beliau mencoba menghentikan goyangan kursi tersebut, seketika itu pula sosok Asi muncul tepat di hadapannya. Singkat cerita, pagi pun telah tiba. Sebelum berangkat bekerja, Andi diberitahu Ita bahwa semalam mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Bahkan Ita menyarankan Andi untuk meminta bantuan Pak Ustadz. Namun sayangnya Andi tidak percaya apa yang dibicarakan oleh istrinya. Itu hanya ketakutan kamu saja. Di hari yang sama, Ita mendengar suara anak kecil di dalam lemari bajunya. Merasa panik akan hal itu, Ita pun langsung mengambil gunting lalu mendekat ke arah sana. Dan tak lama kemudian, sosok Asi muncul kembali. Saat Andi pulang ke rumahnya, mereka langsung memberitahu bahwa sosok yang ada di rumah itu selalu menyanyikan lagu indung-indung. Karena sudah sering kali mendengarnya, Marini pun menulis lirik tersebut di buku catatan obatnya. Namun Andi masih sedikit ragu dengan kejadian itu.
Di sisi lain, ada si Akang nasi goreng yang mengeluh karena jualannya sepi tidak seperti biasanya. Di balik kekesalannya itu, beliau mendengar suara anak ayam yang sangat jelas terdengar olehnya. Tak lama kemudian, datanglah si Akang Hasim untuk menceritakan bahwa jika ada suara anak ayam di kuburan ari-ari, itu tandanya ada sosok kuntilanak di sana. Itu teh biasanya hantu perempuan datang. Tidak hanya mereka saja, bahkan Andi yang sedang di dapur pun mendengar suara anak ayam itu. Sedikit penasaran dibuatnya, beliau pun langsung pergi keluar rumah untuk memastikannya. Dan ternyata dugaan si Akang Hansip itu benar. Andi melihat sosok Asi yang sedang memakan ari-ari anaknya. Kini Andi percaya apa yang telah dialami mereka belakangan ini dan langsung pergi ke rumah Pak Ustadz untuk meminta bantuan. Dan ketika Ita sedang memandikan Amelia, tiba-tiba pintu rumahnya tertutup sangat kencang. Bahkan Amelia pun menghilang entah kemana. Sangat tidak kebetulan sekali saat itu Pak Ustadz ada halangan jadi beliau tidak bisa datang ke sana. Lalu Ita menyuruh Andi untuk sesegera memanggil Abah Marwan di kampung sebelah karena hanya dialah yang tahu asal-usul tujuan Asi datang untuk mengganggu keluarganya. Dan inilah Abah Marwan yang pernah dibicarakan oleh Sekar rambutnya gondrong. Mohon maaf, matanya tidak bisa melihat namun beliau sangat baik sekali. Dan sesampainya di rumah, Abah pun langsung menceritakan tentang sosok Asi. Nama yang indah untuk wujud yang kalian lihat. Pada suatu hari, Asi nekat pergi ke kota untuk merubah nasib keluarganya. Semua orang tidak ada yang menyangka ternyata Asi telah dihamili oleh lelaki yang tidak bertanggung jawab. Dan setelah pulang ke rumah, Asi tidak diakui anak lagi oleh orang tuanya. Bahkan satu kampung pun mengusirnya. Dengan hebatnya, Abah mengetahui bahwa Asi telah datang ke rumah itu sejak malam kelahiran anak mereka dan menyaksikan secara langsung saat proses pengeluaran Amelia. Bahkan Abah tahu betul tentang sisir Asi yang disimpan secara diam-diam oleh Ita. Kini Abah akan melakukan proses pemanggilan sosok Asi supaya bisa saling berinteraksi untuk mencari Amelia. Dan tak lama kemudian semua lilin yang ada di sana mati. Bahkan suara Asi yang bernyanyi lagu Indung-Indung pun mulai terdengar oleh mereka. Silakan berdoa tanpa suara. Setelah itu Abah minta Andi untuk ikut pergi menuju pohon besar yang sudah berusia ratusan tahun, lebih tepatnya lokasi kematiannya Asi. Dan sesampainya di sana, Abah menyuruh Andi untuk segera azan di bawah pohon besar itu. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayalah salat. Ayalah falah. Sesudah azan dikumandangkan, mereka mendengar suara tangisan Amelia di balik pohon besar itu. Hingga pada akhirnya mereka bisa menemukan Amelia dalam keadaan baik-baik saja. Dan di waktu bersamaan, entah kenapa tasbih milik Ita tiba-tiba bisa putus. Sesampainya di rumah, Andi langsung memberikan Amelia kepada istrinya. Namun Andi tidak menyadari bahwa sosok Asi sudah merasuki raganya Ita. Sosok Asi tidak akan menyerah begitu saja karena tujuan Asi sangatlah kuat, yakni menginginkan Amelia untuk menggantikan posisi anaknya yang sudah mati. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Berkat campur tangannya Abah Marwan, sosok Asi bisa dikeluarkan. Tentu Marini pun tidak lupa berterima kasih sudah mau membantunya. Dan sebelum pamit, Abah minta Marini untuk menancapkan sisir Asi di bawah pohon besar itu. Mereka pikir teror Asi akan berakhir begitu saja. Ya tentu saja tidak. Namun kali ini sangat jauh berbeda, yakni Asi akan mengambil Amelia lalu membunuh kedua orang tuanya dan membiarkan Marini mengalami depresi atas kejadian mengerikan yang menimpa keluarganya. Singkat cerita, 6 tahun kemudian Amelia di dalam hutan sedang berlari mencari perlindungan karena telah mencuri buah pepaya milik orang lain. Akibat pengejaran itu yang membuat Amelia tertabrak mobil dan harus dilarikan ke rumah sakit.
Seorang dokter ahli bedah bernama Sylvia sedang membicarakan pasiennya bersama Suster Rita. Namun di sana mereka tak sengaja melihat Amelia dalam keadaan sangat kritis, yang membuat Sylvia mengingat kembali momen naas yang menimpa putri sulungnya harus tewas dalam kejadian yang sama. Setelah kondisi Amelia mulai membaik, Suster Rita mendapatkan informasi dari si kakek pemilik kebun bahwa Amelia tinggal di dalam hutan sendirian di dekat rumahnya. Bahkan tidak ada satu orang pun yang mengetahui orang tuanya di mana. Tapi kayaknya nggak mungkin, Dok. Sesampainya di rumah, Sylvia mengeluh kepada suaminya yang bernama Rajan karena sudah 4 tahun lebih mereka belum bisa diberi anak lagi. Memanfaatkan kesempatan yang ada, Sylvia pun langsung meminta izin kepada suaminya untuk menyetujui bahwa Sylvia akan mengangkat Amelia sebagai anak kandungnya. Dengan kehadiran seorang anak. Semenjak ditinggalkan oleh anaknya, rumah tangga mereka tidak baik-baik saja, bahkan setiap harinya selalu ada perselisihan di antara mereka. Awalnya Rajan menolak usulan dari Sylvia itu, namun saat Sylvia mengatakan ini demi keluarga, Rajan pun mau tak mau harus menyetujuinya. Oke, sayang, ini tiba-tiba banget ya. Iya, Nah, kamu yakin? paling enggak kita rawat dulu, Mas. Dibesarkan di dalam hutan, Amelia tidak bisa bicara tapi dia mengerti apa yang telah dibicarakan oleh orang lain. Di sana Sylvia mengatakan bahwa mulai hari ini Amelia resmi menjadi anaknya dan Sylvia memberi nama baru untuknya yaitu Anna. Setelah mengatakan hal itu, Sylvia merasakan ada hembusan angin di telinga kanannya dan tanpa beliau sadari, sosok Asih muncul di belakangnya. Lalu setelah itu, malam hari Rita mendengar suara wanita yang agak sedikit menyeramkan sedang menyanyikan lagu Indung-Indung. Ini Ana. Nggak apa-apa, Ana. Aku Razan. Tak lama kemudian, anak tetangga mereka bernama Alea bersama pengasuhnya Maipa datang ke sana hanya untuk berkenalan dengan Ana. Namun setiap ada orang baru, Ana selalu merasa ketakutan. Dan saat mereka akan pulang dari sana, Maipa mendengar suara sosok Asih sedang bernyanyi. Saat sedang memandikan Ana, beliau terkejut di punggungnya Ana ada bekas cakaran yang tak wajar. Lalu setelah itu Rajan memanggilnya bahwa ada telepon masuk dari pihak rumah sakit. Namun saat Sylvia pergi ke ruang tengah, lampu di kamar mandi mati menyala dengan sendirinya. Bahkan Ana pun tertawa melihat ke arah pintu. Dan mulai dari sinilah hal-hal aneh akan dirasakan oleh mereka yang dimana saat Sylvia kembali ke kamar mandi, di sana beliau melihat ada sosok Asih sedang bermain dengan anaknya. Dan itu menandakan bahwa ketika Ana bisa tertawa, sosok Asih pasti ada di dekatnya. Inilah momen yang mereka inginkan setelah ditinggal mati oleh anaknya. Walau Ana bukan anak kandung aslinya, mereka merasa bersyukur atas nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan. Surah Ar-Rahman ayat 13. Sambil tertawa, Ana mengambil makanannya lalu pergi ke pojokan. Bahkan cara makannya pun, mohon maaf, sangat menjijikan. Mau seperti apapun kondisi Ana saat ini, mereka akan merawatnya dengan sepenuh hati. Ana mau dengar cerita nggak? Sebelum tidur, Sylvia bercerita kisah seorang ibu yang melindungi 4 anaknya hingga mereka melakukan perjanjian ibu jari yang membuat Ana tersenyum melihat ketulusan hatinya. Bahkan perjanjian di antara mereka pun disaksikan oleh Asih. Singkat cerita, pagi pun telah tiba. Sylvia memberitahu Rajan bahwa malam ini akan pulang jam 10 malam. Dan di sana Maipa sempat melihat sosok Asih yang menatap kejam ke arah Sylvia. Lalu setelah itu Rajan meninggalkan Ana di ayunan karena ada telepon masuk dari rekan kerjanya. Namun anehnya setelah beliau masuk ke rumah, ayunan itu tiba-tiba sangat kencang. Mas, saya telepon lagi, Mas. Seiring berjalannya waktu, Ana mulai bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya. Bahkan dengan senang hati, Alea mempunyai teman seusianya dan langsung perkenalkan ayam kesayangannya kepada Ana. Sambil mengelus-ngelus ayam itu, Ana menyanyikan lagu kesukaannya Asih yang membuat Maipah panik. Bahkan beliau pun bisa melihat Asih lewat kaca pintu rumahnya.
Rajan meminta Ana untuk makan sendiri karena saat itu pekerjaan beliau sangat banyak jadi harus membagi waktunya. Dan setelah menoleh ke belakang, Ana sudah tidak ada di meja. Tak lama kemudian Sylvia pulang ke rumah namun tanpa mereka sadari bahwa Ana bersama Asih sedang makan ayam milik Alia di bawah pohon pisang. Memasang raut wajah yang sangat kesal, Alia meluapkan emosinya bahwa Ana bersama Sylvia sudah mencuri ayamnya. Tentu saja Sylvia pun bingung bahkan hal tersebut tidak akan pernah terjadi. Lalu setelah Alia pergi dari sana, Ana pulang ke rumah dalam keadaan yang kurang baik. Bilang ya sama ibu atau sama ayah. Sebelum tidur di depan Sylvia, Ana menyanyikan lagu Indung-Indung dan di waktu yang bersamaan Sylvia merasakan ada seseorang di luar rumahnya. Sedikit penasaran akan hal itu, Sylvia pun langsung pergi ke arah jendela untuk melihatnya. Lalu setelah itu Sylvia datang ke rumah Alia untuk memastikan bahwa dirinya bukan pencuri. Mak Ipah tahu dalang dibalik semua itu olahnya siapa, namun beliau tidak memberitahunya. Sambil menyanyikan lagu Indung-Indung, Mak Ipah memberikan satu piring makanan yang ditutupi daun pisang. Pakai kerudung, mata melirik. Makasih, Mak. Di sisi lain, Rajan menemukan piring bekas makanan Ana di bawah pohon pisang. Dan semenjak kedatangan Ana, hal-hal mistis di rumah itu terus terjadi. Lalu saat Rajan akan menceritakannya, Sylvia langsung memotong pembicaraan itu karena masih kesal sudah membiarkan Ana. Dan ternyata makanan yang diberikan oleh Mak Ipah satu piring sesajen hingga Rajan pun bingung. Lalu di malam hari, Rajan melihat lemari bajunya bergerak sendiri. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba Ana tertidur di atas lemari. Kala itu pihak rumah sakit kedatangan tamu seorang suster RSJ yang bernama Yuni sambil menyanyikan lagu Indung-Indung. Merasa ada yang tidak beres, Rita langsung menanyakan dari mana Yuni bisa tahu lagu tersebut. Dan ternyata Yuni bisa tahu lagu itu dari seorang nenek yang mengalami gangguan mental. Singkat cerita, setelah Sylvia sudah berangkat kerja, Rajan ingin sekali mengetahui bagaimana caranya Ana bisa sampai naik ke atas lemari sewaktu kejadian semalam. Dan tak lama kemudian, Mak Ipah datang ke rumah itu untuk mengambil piring miliknya. Saya teh mau ngambil piring semalam. Piring semalam. Dan ternyata Mak Ipah telah mengetahui bahwa wanita yang menjaga Ana adalah sosok Asih. Bahkan beliau pun mengaku sebagai ibunya. Namun Mak Ipah saat itu belum berani memberitahu mereka tentang asal-usul sosok Asih itu. Saya permisi dulu Pak Razan. Setelah Mak Ipah pergi, Rajan diberi pesan oleh Ana lewat gambar tadi bahwa Ana bisa naik ke atas lemari berkat sosok wanita yang menjaganya. Tak lama kemudian, pensil yang ada di sana berputar sangat kencang. Bahkan sosok Asih muncul dari arah pojokannya membuat beliau ketakutan. Akibat hal itu, Rajan harus ketiduran sambil menggendong anaknya. Di pikiran Rajan, mungkin itu Sylvia datang mengambil anak. Padahal yang datang kali ini adalah sosok Asih yang akan membawa anak pulang ke rumah asalnya. Tak lama kemudian, Sylvia pulang ke rumah tentu saja langsung menanyakan anak kepada Rajan. Setelah mengetahui hal itu, Rajan berfirasat yang datang mengambil anak tadi ternyata itu bukan istrinya. Sesudah azan maghrib, lebih tepatnya jam 7 malam, Sylvia menemukan Ana di luar rumah dalam keadaan kehujanan. Sylvia menyalahkan hal tersebut kepada Rajan yang tidak bisa menjaga anaknya dengan baik. Lalu di sana Rajan mencoba menjelaskan bahwa ada satu sosok yang mengambil anak. Tapi sayangnya Sylvia tidak percaya akan hal itu. Di kamar mandi, Sylvia mencoba menyanyikan lagu Indung-Indung di depan anak. Seketika itu pula air yang ada di sana berubah menjadi darah. Dan bahkan wujud Asih pun muncul di belakangnya yang membuat beliau terpeleset hampir mati karenanya.
Sylvia tidak memberitahu fakta kejadian tadi kepada Rajan. Beliau hanya mengatakan bahwa dirinya terpleset karena lantainya yang licin. Lalu malam itu Sylvia minta izin akan tidur di kamarnya Ana. Namun di sana Sylvia merasakan pekatnya hal mistis di kamar itu yang membuat beliau tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba di kamarnya, Sylvia menceritakan hal tersebut kepada suaminya. Tentu saja Rajan sudah mengetahui lebih awal dan langsung memperlihatkan gambar sewaktu siang tadi kepadanya. Bahkan Rajan pun berjanji akan melindungi mereka dan tidak akan berikan anak kepada makhluk itu. Ya. Ambil anak kita. Di rumah sakit, Yuni menceritakan tidak ada satu orang pun yang mengetahui lagu tersebut kecuali seorang nenek yang mengalami gangguan mental karena anaknya telah mati di tangan makhluk halus, bahkan cucunya pun telah diculik setan perempuan. Siapakah dia? Ya, itulah Marini yang telah mengalami kejadian mengerikan itu. Masuk RSJ setelah anak dan menantunya ditemukan meninggal misterius. Merasa ada kaitannya dengan anak, Rita bersama mereka akan menemui Marini di rumah sakit RSJ. Sesampainya di sana, sosok Asih muncul di belakangnya mereka yang membuat Marini ketakutan. Dan lalu Marini memberitahu mereka bahwa siapapun yang mengurus anak akan tewas di tangan Asih. Kamu akan mati. Kamu akan mati. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Di perjalanan menuju pulang, mereka diperlihatkan sosok Asih yang terus-menerus akan menerornya. Setelah sampai di rumah, Sylvia mendengar suara Asih yang mengatakan, "Itu anak saya." Dan saat Sylvia akan pergi ke kamarnya, tiba-tiba sosok Asih muncul yang membuat mereka memperebutkan Ana. Rajan meminta bantuan warga setempat untuk membantu mencari anak ke dalam hutan. Namun sayangnya tidak ada satu orang pun yang berhasil mendapatkannya. Kehilangan seseorang yang sangat disayangi tentu makan gak mau. Aktivitas hal kecil saja sudah merasa malas. Pengennya tuh bengong aja di pojokan. Kenapa? Karena saya pernah ditinggal mati oleh adik kandung sendiri. Dan itu butuh beberapa tahun untuk kembali hidup normal. Saat mereka mulai pasrah akan hal itu, tiba-tiba lampu tidur di kamarnya Ana mati menyala dengan sendirinya. Dan itu menandakan bahwa Ana masih ada di rumahnya mereka. Lalu setelah itu, mereka kedatangan Maipah yang akan membantu menemukan anaknya. Anak kalian bersama Asih. Di sana, Maipah langsung menceritakan asal-usul Asih sebelum kematiannya, yakni 9 tahun yang lalu Asih pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Tetangga Maipah membawa ke rumah Maipah karena merasa kasihan melihat Asih yang kebingungan. Asih sangat suka sekali dengan anak kecil dan anak-anak di sekitar rumah Maipah suka sekali bermain dengannya. Bahkan Maipah pun sudah menganggap Asih sebagai anaknya. Di hari itu seorang pria bejat datang menjemput Asih, namun setelah pulang ke rumah Asih seperti stres, tidak sebahagia sebelumnya. Saya tahu. Sejak hari ini. Dipikanya Asih mulai berbicara bahwa dirinya telah ditiduri kekasihnya yang tidak bertanggung jawab. Hari ke hari dan waktu ke waktu Asih harus menanggung beban di pundaknya sendirian. Namun selepas pulang ke kampung halamannya, Asih tidak dianggap lagi oleh orang tuanya. Bahkan satu kampung pun mengusirnya. Hingga pada akhirnya Asih memilih jalan yang salah. Dia memilih mati. Setiap hari Maipah selalu menyanyikan lagu indung-indung untuk menghibur Asih yang membuat lagu tersebut disukainya. Sebelum pulang ke kampung halamannya, Maipah memberi pesan penting bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dirubah dan untuk menjalaninya kita sebagai umatnya harus ikhlas. Indung, indung. Setelah dipanggil namanya, sosok Asih muncul dan merasuki tubuhnya Maipah untuk memberitahu mereka bahwa Ana akan ikut pulang bersamanya. Setelah Asih keluar dari tubuh Maipah, mereka menemukan Ana di dalam lemari. Asih muncul dari tembok dinding rumah mereka, bahkan kali ini akan membunuh mereka yang terus-menerus mencoba mengambil Ana dari tangannya. Tidak mau kehilangan anak yang kedua kalinya, Sylvia mencoba meyakinkan Ana agar mau ikut bersamanya. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba
Akibat hal itu, Asih murka kepada mereka dan akan membunuhnya. Namun setelah mereka sudah tidak kuat bertahan lagi, Ana meminta Asih untuk tidak membunuhnya dan mau mengikhlaskan Ana pergi bersama keluarga barunya. Dan hingga pada akhirnya, Asih pergi meninggalkan mereka semua. Pagi harinya, Maipa harus pamit karena pekerjaan menjaga Alea sudah habis masanya. Dikarenakan orang tuanya bisa datang ke sana sore hari, jadi untuk sementara waktu beliau menitipkan Alea kepada mereka. Tamat. Pesan yang kita bisa ambil dari film ini adalah tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Surah Yasin ayat 40. Itu saya Malpa izin pamit undur diri. See you next video. Bye bye.